Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok pengolahan basis data dari kelas D3TI03 kelompok kesekian. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Rehan dengan NIM 22014869. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Almasi dengan NIM 22014870. Perkenalkan, saya Fikin Alhan Munfiko dengan NIM 22014868. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hari Kristanto dengan NIM 22014872. Oke, di kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai aplikasi yang sudah kami buat dengan memanfaatkan metode CRUD atau Create, Read, Update, and Delete dan berbasiskan database yang sudah kita buat juga. Adapun beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi ini, yang pertama adalah Create yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Silakan Mas Alhan. Nah, untuk dari kelompok kami ada sebuah web admin di sini nantinya kita bisa menambah beberapa data mahasiswa ke dalam web ini. Yang pertama di sini ada fitur login. Kita bisa register dulu jika belum punya akun ada di sini. Masukkan saja username-nya, bisa tulis admin misalnya. Password juga admin. Lalu di register, oh udah ada. Berarti tinggal login saja. Udah. Iku Untuk register sistem dari untuk apa masuk. sistem database dari fitur login ini nanti akan saya bahas sekalian dengan fitur create data mahasiswa yang ada di sini. Nah, jadi di web admin ini ada fitur tambah mahasiswa, bisa diklik saja. Ada beberapa form inputan. Di sini bisa diisi saja nama, misal nama saya sendiri. Lalu bisa diisikan NIM-nya. Di sini NIM-nya kita pakai integer. Untuk sebentar, kita dari atas untuk yang form nama dan NIM. Di sini ada beberapa kode programnya, yaitu di sini ada pertama kita menggunakan metode post. Post sendiri di sini nanti seperti menginputkan data-data yang tidak akan diketahui oleh user ke dalam database. Nanti di sini juga ada base URL, jadi ada apa URL ini akan diarahkan ke halaman mana, ke URL mana. Untuk yang form inputan nama mahasiswa di bagian sini, di bagian div class ada seperti form validasi atau semacamnya. Jika error nanti akan memunculkan is invalid. Nah, untuk inputnya sendiri nama mahasiswa itu teks, sama seperti yang atas juga ada form validasi. Jika error akan memunculkan seperti ini, is invalid. Yang NIM juga sama, bedanya dia hanya integer. Nah, untuk yang provinsi, bagian provinsi, kabupaten, dan kecamatan, di sini ada kode programnya, yaitu di bagian select name provinsi yang ini. Nah, data prof di sini akan menampilkan data provinsi, namun di bagian ini kita sebut apa pro. Nah, lalu di option value pro, apa sih? Pro ID, pro ID. Untuk Pro ID dan Pro Provinsi Option nanti itu dalam pengaplikasiannya seperti menampilkan beberapa opsi yang ada pada beberapa opsi atau pilihan yang ada dari salah satu provinsi. Misalkan kita pilih Aceh, nah, nanti kabupatennya akan beda-beda. Oh, di sini belum ada. Istimewa nih DIY misalkan hanya. Nah, jika kita pilih DIY nanti ada beberapa opsi yang berhubungan dengan provinsi ini, sama halnya dengan kecamatan nantinya. Misal kita isi Banten saja, mana Banten.
Banten, Kota Tangerang, Priok. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk tanggal lahir, tanggal lahir tuh se- tanggal lahir ini juga sama dengan nama mahasiswa. Nah, untuk tanggal lahir ini bisa diisi tanggal lahir kalian. Nah, jurusan ini aku bahas jurusan nggak ya? Bentar. Untuk data jurusan ini juga akan di bagian for each apa sih? For each akan menampilkan data jurusan, opsi-opsinya akan ada akan muncul beberapa opsi jika kita memilih jurusan seperti ini, manajemen. Di sini juga teman-teman bisa memasukkan gambar. Mungkin dicoba saja satu-satu. Nah, jika kita submit seperti ini, oke, sebentar. Ini akan muncul ke data tabel tambah mahasiswa seperti yang ada di sini. Jika sudah submit, akan diarahkan ke home, tambah, simpan. Kurang lebih seperti itu untuk bagian kirinya. Untuk fitur-fitur selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Silahkan teman-teman. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagian read, yang mana di sini kita bisa melihat view, data view yang sudah ditambahkan oleh Mas Alhan tadi di bagian tambah mahasiswa. Kemudian di sini ada selanjutnya ada fitur info, yang mana info ini nanti apabila diklik akan muncul eh, daftar mahasiswa yang sudah dibuat tadi, yang ada di dalam form. Seperti ini tulisannya. Di sini ada detail dari mahasiswa yang tadi diinputkan, yaitu ada Rehan. Terus di sini juga ada namanya. Untuk di sini terdapat juga NIM, jurusan, alamat, serta tanggal lahir. Hmm. Kalau untuk di sini, di view di sini itu hanya menampilkan satu saja, satu data mahasiswa yang ditambahkan. Tapi kalau untuk masuk ke all mahasiswa, di sini nanti akan terdapat beberapa daftar mahasiswa yang sudah diinputkan. Tapi ini tadi saya baru menginputkan satu, yaitu Mas Rehan. Untuk kode programnya sendiri di sini saya juga menggunakan public function yang bernama mahasiswa, yang isinya terdapat jurusan, tabel provinsi, tabel kabupaten, serta tabel kecamatan. Untuk di sini juga terdapat database-nya, manggil database. Jadi di sini terdapat ini ada kecamatan, ada kepulau, ada sudah ada provinsi, terus ada kabupaten kota, sama terdapat juga kecamatan. Terus di sini terdapat jurusan. Untuk jurusannya ini teknik informatika selanjutnya. Kemudian terdapat juga data yang sudah dimasukkan. Untuk data ini kalau sudah dimasukkan nanti akan muncul di sini. Rehan dengan nama Rehan, ID Provinsi 4, ID Kabupaten ini sesuai urutan yang telah dibuat. Kemudian NIM-nya ini tanggal lahir, terus ada gambar tadi untuk jurusan dan ID mahasiswa. Mungkin itu saja untuk bagian read. Untuk bagian selanjutnya yaitu fitur ubah atau bisa disebut dengan update, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rehan. Untuk Mas Rehan, silahkan. Tapi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur update atau edit yang ada di aplikasi ini.
Nah, kalau tadi kita udah melihat tampilan create sama view, di mana create itu bisa memasukkan data dan view itu bisa melihat data. Maka kali ini kita akan mencoba untuk mengedit data yang sudah kita masukkan ke dalam database melalui aplikasi yang sudah kita buat. Kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menambahkan keempat data mahasiswa yang juga teman-teman kelompok saya, ada data Alhan, saya, Saifuddin, dan Wahyu. Nah, kalau seandainya di sini kita arahkan kursor ke seperti info atau ubah ataupun delete, itu bakal ada di sudut kiri layar itu terlihat indeksnya. Kalau seandainya masing-masing mahasiswa ini memiliki indeks yang berbeda. Jadi, jika kita menekan fitur-fiturnya itu maka tidak akan mengganti atau merusak seluruh fitur yang ada. Kita coba contoh salah satu di sini punyanya si Bikin Alhan aja ya. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan data Bikin Alhan seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba nih ubah namanya. Misalnya Bikin Alhan M aja kita kasih ya. M, NIM-nya biarin aja, provinsinya tetap Provinsi Banten, kotanya Tangerang. Oh, kalau mau diedit daerahnya kita harus coba klik ulang dari awal supaya bisa memilih. Nah, kalau kita sudah memilih provinsi, baru kita bisa memilih kabupaten. Kita pilih di sini Kota Tangerang, dan untuk kecamatannya kita ganti ke Kecamatan Priuk aja. Nah, untuk tanggal lahir mungkin kita biarin aja dulu, prodinya juga sama, dan untuk gambar kita coba masukin gambar yang udah saya pilih. Nah, kalau sudah silahkan disubmit. Nah, kalau sudah disubmit maka nanti berganti nih. Jadi bikin Alhan M. Nah, di sini juga kotanya atau daerahnya itu juga berganti. Atau kalau mau kita coba yang lain, coba kita pilih Syaifuddin Almas ini juga kita ubah ya. Kita akan coba ubah di bagian yang sama sepertinya. Untuk nama dan nama ini, apa domisilinya kita coba ganti. Saifuddin Almasi ini coba kita ganti tanda koma di atasnya kita hilangkan jadi Almasi aja. Terus untuk provinsinya juga kita ganti jadi em, daerah yang sama, cuma bagian kecamatannya kita bedakan. Kita pilih untuk Mas ini di bagian Bantul, cuma kita pilih yang di Imogiri aja biar agak pindah dikit rumahnya. Oh, mungkin kalau tanggal lahirnya juga bisa kita modifikasi ya, kita tambah 1 hari, jadi 11 Juli. Biar nanti Mas-nya cetak sertifikat, cetak akta yang baru. Nah, untuk fotonya kita ambil foto yang sudah ada. Nah, kalau sudah silahkan disubmit. Nah, setelah kita update nanti, namanya sudah berganti jadi yang terbaru. Begitu juga dengan daerahnya berganti jadi Imogiri dan tanggal lahirnya berubah jadi tanggal 11. Nah, untuk lebih lengkapnya itu bisa kita lihat di codingannya. Nah, di sini kita udah masuk ke laman VS Code. Nah, 2 hal penting yang bisa kita lihat dari fitur untuk update ini ada di bagian controller home dan model mahasiswa. Kalau di controller home di sini kita udah melihat nih mana bagian edit. Nah, ini bagian edit. Yang pertama itu ini untuk mendapatkan datanya dari database kita menggunakan function get data, jurusan dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan data mahasiswa itu kita menggunakan get data untuk model mahasiswa yang nanti akan kita jelaskan juga. Nah, di form validation-nya juga akan tertera ini apa saja yang kita butuhkan untuk update datanya seperti kecamatan, kabupaten, foto, jurusan, tanggal lahir, segala macam. Dan semuanya itu udah tertera di sini. Ini contohnya nih. Saya blok aja biar jelas. Nah, kemudian jika sudah, silahkan diupdate data. Kalau seandainya tidak, nanti juga akan menampilkan opsi yang lain. Nah, kita coba masuk ke dalam model mahasiswa. Di bagian ini, di bagian update data, di sini akan tertera fungsi jika kita melakukan update data berdasarkan ID, maka datanya akan berubah ke di mana ID mahasiswa atau ID MHS di dalam database itu adalah sebagai ID-nya. Dan dia akan melakukan update terhadap mahasiswa tersebut. Nah, kita coba kembali ke Google Chrome. Mana tadi? Serius amat kalian lihat.
Nah, oke, kita sudah kembali ke aplikasi yang tadi. Kalau seandainya kita lihat di database, di sini ada terlihat ID MHS-nya ini adalah primary key. Jadi semuanya itu bergantung dari ID MHS dan jangan lupa auto increment-nya dinyalakan agar setiap data yang masuk itu memiliki ID yang berbeda dengan data-data yang sudah ada. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai fitur update data atau edit data. Selanjutnya saya serahkan ke rekan kelompok yang lain untuk membahas fitur berikutnya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan fitur delete yang ada pada web ini. Ganti ke nganuan. Ya, di sini jika kita menekan tombol hapus, maka itu akan menjalankan function di codingan kita. Nah, di sini ada konfirmasinya juga. Baik lagi ke nganuan. Nah, di sini akan menjalankan function hapus di sini. Dan di function hapus ini sendiri, function hapus ID ini berfungsi untuk menerima parameter ID yang merupakan primary key dari data mahasiswa yang akan dihapus. Lalu ada tis mahasiswa hapus data ID. Ini akan berfungsi memanggil metode hapus data dari model mahasiswa yang akan dihapus berdasarkan ID atau primary key-nya. Lalu ada if tis ke DB lalu ke efek row. Ini akan berfungsi untuk mengecek apakah operasi penghapusan data pada database telah berhasil dilakukan, dan jika berhasil akan diarahkan ke home. Dan di sini ada else, jika penghapusan data tidak berhasil, maka akan menggunakan session set flash data untuk menyimpan pesan kesalahan atau melakukan konfirmasi bahwa data yang kita ingin hapus telah dihapus. Sekian itu saja. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya ya atas presentasi dan penjelasannya. Demikian presentasi dan penjelasan dari kelompok ini. Kalau seandainya masih ada yang kurang jelas atau masih membingungkan, nanti bisa dilihat lebih lanjut di laporan yang akan kita buat dan kita kumpulkan di laman UAS yang sudah ditentukan. Terima kasih, sekian dari kelompok ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.